Birahi dia, birahi. Blender, Birahi. aku boleh jelasin ya. Gini Blender ya. Lirik ayat lirik lagu itu memang ayat Alkitab ya. Tetapi yang perlu Ya. kamu pahami di situ Blender, kenapa saya tidak marah? Karena itu ayat di mana bangsa Israel memberikan dirinya kepada percabulan. Jadi Ya. kekudusan umat Israel itu tidak ada lagi. Padahal umat Israel itu adalah umat pilihan kekasih Bapa Yahweh, Allah yang Esa itu. Sudah? Makanya kau Dengar birahi ya. dulu, dengar Ya, dulu, lanjut. dengar dulu. Jadi ayat itu adalah suatu peringatan keras, warning dalam bahasa Inggris ya, kepada umat Israel yang telah menghambakan dirinya Tunjukkan di mana kepada saya percabulan. salah. Padahal Anda Allah tidak bisa. yang Bapak Elohim Karena itu inilah yang mengharapkan diajarkan bangsa Israel Alkitab itu kepada kita tentang menjaga Kristus. kekudusan. Itu. Ya, tapi Oke, tidak salah aku kan. paham sampai di situ, Blender. Tidak salah kan? Tidak salah kan? Aku tidak Iya, salah kan? sebenarnya tidak salah, tetapi karena kalian kurang pemahaman ya wajar. Makanya kalau kalian Kok tanya, kurang pemahaman? kenapa? Gini loh, kenapa? Loh, itu si perisai kenapa nggak marah-marah? Kayak gitu isi kitabnya, kenapa nggak malu? Karena kami paham isi ayat itu apa, maksudnya bagaimana, latar belakangnya apa, dan pesan Tuhan itu bagaimana. Nah, melalui kitab itu, pesan Tuhan, jangan lagi seperti bangsa Israel zaman-zaman dulu yang memberikan dirinya kepada persundalan. Hendaklah Oke, kamu berarti- menjaga kekudusan. Begitu Oke. loh, Blender. Oke, nggak apa-apa. Sampai di sini Berarti kan- paham? Paham? Enggak, berarti kan Ah. kau menikmatin birahi dengan Yeskiel itu ya kan? Nah, enggak apa-apa. Tapi kalau kau untuk nyanyi, Bukan, saya menikmati musiknya ya. oke, Saya menikmati liriknya. musik gini, dengar. Musik yang kamu sajikan itu up to date banget. Ya keren, pokoknya keren. Ya, ya. Nah, lanjut Oke, terus ya, nggak Blender apa-apa. ya, Nggak, bikin musik. Tapi sebenarnya kalau itu tadi kau birahi, tapi sebenarnya kalau joget kau lagunya ini cocok kau tahu. Tapi ternyata lebih berakal babi, lebih cerdas babi, lebih pintar babi daripada Oten. Karena babi tidak menuhankan sesama babi. Itulah kelebihan daripada babi dibanding Oten. Antara Oten, babi, babi, Oten, Oten, babi, babi. Dua makhluk yang menarik. Ternyata yang menarik itu adalah babi. Metafora. Lanjut. Karena dia sadar walaupun babi itu tidak memiliki akal, tapi kita anggap dia lebih berakal daripada Oten. Dia sadar tidak pantas menuhankan sesama babi. Karena dia sadar babi itu merah, babi itu kencing, babi itu main, babi itu apa namanya? Ulah apalagi itulah, congornya jelek lah. Jadi babi sadar dia tidak pede dan tidak mau dia punya Tuhan sama seperti Tuhan dia. Yesus ampuni aku. Ya, Kepas. Bahagia kali Kepas. Bahagia kali dia Kepas, coba bayangkan. Hah? Bahagia kali. Kepas kau tahu, marah Kepas marah nih coba. Hah? Enggak loh, gini Blender ya. Kalau kamu bilang babi aja tidak menuhankan sesama babi, ya aku nggak marah. Ya memang iya karena babi tidak punya akal pikiran. Tetapi yang perlu kamu pahamin itu, kenapa kami menuhankan Yesus? Kami itu menuhankan keilahiannya, bukan kemanusiaannya. Paham sampai di situ Blender? Adalah suatu kuasa atau suatu otoritas yang berkuasa terhadap alam semesta. Begitu. Keilahian, otoritas,
Iya, kuasa. Ya, coba jelaskan lagi. Kuasa itulah yang menyatakan dia bahwa dia adalah seorang yang ilahi. Sang ilahi itu, begitu. Dari mana kau dapatkan itu? Ya memang ilahi itu adalah bahasa Arab ya. Dengan kata dasar ilah. Ilah ya atau sesembahan. Jadi ketika ditambahi ilahi berarti sesembahan yang memiliki kuasa. Jadi itu berbicara tentang kemahakuasaan gitu. Keilahian itu adalah sifat, hak ataupun kedudukan yang dimiliki oleh Tuhan. Paham sampai sini? Iya sudah otoritas. Oke. Dalam konteks agama, keilahian itu yang pantas disebut keilahian itu untuk Tuhan. Iya, Oke, memang iya. Dia Memang adalah iya. Dia menciptakan alam semesta, mengatur dan Betul. memelihara seluruh makhluk, mengetahui segala sesuatu secara sempurna, berkuasa atas segala sesuatu, menjadi satu-satunya yang berhak disembah. Betul. Siapa yang kau sembah? Ya Yesus. Mana dalilnya? Malah dalilnya. Mana dalilnya sembah Yesus? Mana dalilnya? Mana dalilnya Itu. kau menyembah Yesus? Itu. Mana? Itu mana? Itu mana? Mana dalilnya? Itu. Ini. Mana dalilnya Ya. kau menyembah Yesus? Ini. Ini Matius mana? Ini 6. mana macet? Ini Yohanes 6 ayat 40. Foto profil Mana? saya itu. Mana? Yohanes 6 Apa ayat itu? 40. Apa itu isinya? Inilah kehendak Bapakku, supaya siapa yang melihat anak akan diselamatkan dan akan sembah. dan Sembah. Yesus akan membangkitkan dia pada hari penghakiman. Dalam konteks agama, keilahian itu mencakup yang pantas dimiliki oleh Tuhan ya. Mencakup hal-hal Ya. yang pantas dimiliki oleh Tuhan, oke? Iya, betul. Yang disebut keilahian itu tertuang dalam diri Tuhan, oke? Iya. Nah, yang di dalam Tuhan itu adalah mencakup apa? Menciptakan alam semesta. Di mana Yesus menciptakan alam semesta? Ya Yesus memang menciptakan. Mana datanya? Oke. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah. Sejak kapan perjanjian Sejak kapan perjanjian lama ada Yesus? Sejak kapan perjanjian lama ada Yesus? Nah, sebelum inkarnasi Yesus itu adalah firman-Nya Bapa. Tinggal di dalam diri Bapa. Aduh oke. Mengetahui segala sesuatu secara sempurna. Iya, kamu ini pohon aranya nggak tahu, pohon ara. Blender. Kamu ini dan semua yang ada di sini adalah penciptanya itu Yesus, tetapi kalian tidak percaya. Aduh. Salah satu keilahian Tuhan itu mengetahui segala sesuatu secara sempurna. Ketika Yesus Betul. ditanya oleh orang Yahudi, Yesus jelaskan kapan kiamat akan terjadi. Oke, Tidak bisa semua saya orang tahu apa jelaskan. lagi. Ya. Bisa saya jelaskan. Kenapa Yesus berkata demikian? Kalau Yesus berkata begini, hari kiamat itu aku yang tahu. Udah, jikalau Yesus mengatakan begitu, berarti dia sudah mendahului otoritas Bapa. Di mana Yesus itu datang dalam kapasitas manusia. Jadi, aku tidak tahu kapan hari kiamat itu datang. Berarti dia memposisikan, Yesus itu memposisikan, Charles. dia menghormati kepada Bapa Ricardo, yang masuk. Begitu. Sebenarnya Yesus itu tahu, tetapi dia karena dia datang dalam wujud manusia, utusan Bapa, seorang hamba. Jadi dia lebih mengutamakan, lebih menghormati sang Bapa, begitu loh. Dia tidak mau Berarti mendahului udah, Bapa. Teman-teman di bawah, poinnya jawaban si perisai ini, mobil itu roda 4, motor itu roda 2, itu dia jawabannya. Lanjut Kardo. Ya itu kan pemahamanmu Blender, ya nggak apa-apa. Aku fine-fine aja, apapun yang menjadi narasimu, ya aku filter, gitu. Jadi nggak pala aku bawa dalam hati. Kamu bilang saya babi kek, apa kek, aku nggak marah Blender, karena Tuhan Yesus mengajarinya kasihilah sesamamu, ampunilah orang yang bersalah kepadamu, begitu Blender. Jadi aku orangnya fan-fan aja Blender, ya nggak usah kaku. Orang Kristen itu nggak terlalu pikirkan lagi soal hujat-hujatan gitu Blender ya. Oke lanjut. Iya, tadi apa bahasnya tadi? Loh kok nanya sih? Berarti nggak stay tune dari tadi? Enggak. Kasih tahu Blender, apa tadi pembahasannya?
Yesus yang ku dengar terakhir Yesus pencipta kau bilang tadi ya. Ya memang pencipta dia. Mana dia datanya? Ya tadi kan saya bilang Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah. Hah? Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Terus? Ya sudah, ya Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada Oke. mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Jangan kamu tanya lagi, di mana di situ ada Yesus? Coba dulu, kenapa dia dibilang firman menjadi manusia itu adalah Yesus? Makanya kenapa dia menjadi Yesus? Karena hanya Yesus yang datang dalam wujud Roh Kudus ke dalam Yang Bunda datang- Maria. Wujud Roh Kudus gitu. Ya, ketika malaikat Gabriel menjumpai Bunda Maria, malaikat Gabriel mengatakan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau dan engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Hendaklah engkau menamai dia Yesus sebab dia akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Begitu. Oke, itu kau baca terjemahan ya, terjemahan tahun 2025 ya. 2005. Coba kita baca terjemahan bacalah. yang tahun 1300. Mau tahun berapa kamu baca? Mau tahun Diamlah, Bahola, kamu ngomong saya tahun nggak ribut. jadul, nggak apa-apa. Iya lanjut. Oke lanjut. Ya diam lanjut. dulu muncung. Masa kau Enggak saya usah lah ngomong kau tiba-tiba. baper. Aduh, baru datang udah moncong-moncong. Cemana nih ini? Bukan baper, aku nggak suka kalau lagi ngomong ditimpa. Makanya aku Iya. diam kalau ngomong. Sudah diam, saya buka ya. Kalau baperan jangan main medsos. Oke. Ya lanjut. Lanjut. Ini ya, kita buka yang lebih lama. Indonesia belum merdeka ini ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi mungkin opamu belum lahir juga nih. Oh iya, nggak apa-apa. Yohanes berapa? Yohanes 1 ya. Oke, kita buka. Coba Yohanes 1 itu bunyinya seperti apa ya? Seperti apa? Ini ya. Hmm. John ya. Yohanes. Iya, pas Tadi itu Yohanes John. kan? Iya, pas itu Oke. John. Oke. Mm-mm. Di sini coba baca ini. Nomor 14 ini apa ini coba? Oke. Agak jauh dulu biar aku baca. Biar nampak semua. Oke, ini ya. And the word was made man and dwelt among verses, and we had seen the glory of him as the glory of the apa itu? Begotten Son of the Father, full of grace and of truth. Truth. Udah. Nah. Oke, kalimat di atas in the world was made man. Coba apa artinya in the world was made man ini? Kalau diartikan Terjemahannya. satu-satu ya, dan kata dan perkataan telah menjadi seorang manusia, gitu. Seorang manusia. Iya. Jangan kau bohong. Apa ini made man ini apa coba? Oke, kita terjemahkan aja ya, biar lebih daripada kalau Kristen ini kalau ditanya nggak jujur dia. Iya, apa-apa. Ini ya. In the world was made man ya, oke? Iya. Oke, kita bawa ke terjemahan ya. Ih, cantik kali backgroundnya. Tuhan. Nih, coba baca. Dan kata itu adalah orang apa? Nggak nampak, agak naik. Dan kata itu adalah orang gila. Ya kan, gini loh, Bro Charles, bahasa Inggris itu tidak bisa diartikan satu-satu, ya. Oke. Ini satu-satu kah? Bahasa Inggris itu tidak bisa diartikan satu-satu.
paham. Ini satu